Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Iya, kita? alhamdulillah sehat, Coach. Saya Bilang. pikir saya pikir Coach Erik langsung mendarat di MKFM Jogja loh ini. Ya, alhamdulillah kabar sehat menginspirasi sahabat MK dimanapun. Alhamdulillah saya saat ini lagi ada di Parapat, lagi ada agenda kami Siap. dan juga mendampingi kegiatan pimpinan dari SMA Negeri 2 Yogyakarta. Siap, Coach. Masya Allah, selalu padat merayap. Semoga sehat ya, Coach Erik ya di Alhamdulillah sana ya. sehat menginspirasi. Sehat menginspirasi. Siap. Coach Erik, kita mau diskusi pagi hari ini. Ini walaupun Ya, kita terpisah jarak, namun semoga kita dekat di hati begitu ya untuk bisa ya, berdiskusi begitu ya terima terkait kasih. ada tema kita namanya Fast and Furious, Coach Erik. Kalau di film kan kita suka dengernya Fast and Furious. Ini tema kita Fast and Furious. Ini bedanya apa nih, Coach Erik? Ya, baik. Ya, kita mau cepat atau mau lambat, kita mau cepat atau jauh. Sebenarnya inspirasi ini dari sebuah pepatah Afrika yang mengatakan jika Anda ingin jalan cepat, maka jalanlah sendirian. Tapi kalau Anda mau jalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Artinya apa? Kalau Anda mau cepat ngajak orang, pasti akan membuat Anda harus bersabar, menunggu. Kemudian ada yang harus macam-macam kan gitu ya. Jadi makanya disarankan kalau mau cepat udah sendirian aja gitu loh. Ya, terus saja Ya. sendirian. Tapi kalau mau jauh perjalanan misalnya dari Jogja mau ke Sumatera Utara, kalau sendirian mesti kepikiran. Kalau sendirian mungkin agak sedikit lelah. Tapi kalau bareng-bareng banyak canda tawa, banyak cerita, banyak inspirasi dalam perjalanan dan membuat semuanya jadi enjoy dan tidak terasa. Nah, inilah maksudnya bahwa dalam hidup itu kita tinggal milih mau sendiri atau berkolaborasi. Itu Coach Konita pengantarnya. Oke, siap. Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan ya, Coach ya. Ya, Sendirian atau mau bareng-bareng. Nah, Coach atau mau Erik, bareng. oke, permasalahannya Coach Erik kadang kebanyakan dari kita tuh tidak semuanya bisa teamwork, Coach. Ada yang suka Ya, individual, pengennya ya, ya, dewe-dewe kalau kata wong ya, Jawa. Ini gimana nih, betul. Coach Erik? Kembali kepada kita. Kalau mungkin kita masih merintis sesuatu, ya oke lah. Kalau kita merasa bahwa sendiri itu nggak ngerepotin, memang banyak cerita ya Coach Konita ya, kalau kadang-kadang bersama orang itu nanti begitu sukses malah bingung baginya, malah bingung terjadi konflik. Betul. Jadi sendiri lebih aman karena kita ngurus sendiri. Tapi kalau sesuatu itu semakin banyak, tentu kita harus menjalin partnership dan terutama teamwork yang harus dibangun. Makanya kepedulian orang kepada orang lain itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita bisa menyelesaikannya bersama-sama, maka orang itu jadi tidak merasa ditinggal sendirian. Mhm. Beberapa waktu lalu saya pernah memberikan pelatihan ya, lalu ada yang bertanya kepada saya begini, kalau ngomong tuh enak ya, tapi kalau ngejalankannya kan sulit gitu loh. Melakukannya yang nggak mudah. Terus saya balik tanya begini, kalau orang itu berkomitmen sepenuh hati, maka apa yang dikatakan dia akan usahakan lakukan. Nah itu dia. Jadi orang yang selalu berkomitmen itu ngomong apa dia berusaha untuk melakukan itu. Ya kalau kita sudah ngomong lalu tidak melakukan berarti kurang sepenuh hati. Belum 100%. Masih ada yang bikin ragu. Maka ketika posisi kita sebagai mahasiswa, orang yang sepenuh hati 100% pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita sudah tahu manjat, dawajada. Orang yang mengajar, ketika dia antusias sepenuh hati, kondisi mahasiswanya kayak apapun, mau aktif kamera, tidak aktif kamera, dia akan sepenuh hati. Karena bagi dia mengajar itu adalah aktualisasi dirinya, mengajar itu adalah ibadahnya. Orang berbisnis juga gitu, coba berbisnis nanggung. Ya pasti tidak akan all out, ketemu orang langsung dibalas sendiri dengan kalimat nggak mungkin orangnya percaya. Ketika mau presentasi, waduh kalau gagal nanti gimana. Ketika ketemu orang negosiasi, kalau nanti tidak cocok seperti apa. Jadi terlalu banyak hal-hal yang akhirnya dihalangi karena pikirannya sendiri. Maka kalau orang tadi mau cepat, ya harus, saya bilang tadi harus berkomitmen. Ya. Dia harus berkomitmen. Itu Coach Konita.
Oke, siap-siap Coach Erik. Artinya juga harus merubah mindset dulu ya Coach ya? Iya, betul. Oke, lebih Jadi open kalau lagi. mindset ini, Mhm, mindset seperti ngomong enak tapi ngelakuin sulit, itu harus diubah. mhm, Karena kalau mindsetnya kayak gitu, kita jadi mudah ngomong tapi nggak mau ngelakuin. betul. Harusnya mindsetnya diubah. Kalau Mhm, sudah ngomong, berusahalah untuk melakukan. Misalnya kayak kita mengatakan, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Maka kita pun belajar sungguh-sungguh untuk melakukan itu. Kamu harus rajin membaca. Maka kita juga, oh iya, saya juga harus membaca nih. Nah, kan itu sebenarnya adalah bagian dari contoh. Jadi ketika dikatakan, ya enak sih kalau ngomong, ngelakuin yang sulit. Maka kembalikan lagi kepada kita. Berarti kita sebenarnya tidak cocok. Tapi ketemu orang seolah-olah mendukung, tapi sebenarnya dia menolak sebenarnya. Itu Coach Gon. oke, siap-siap Coach Erik. Harus sinkron antara lisan dan juga perbuatan kita ya Coach ya? Ya, Oke. berusaha sinkron untuk melakukan itu. Itu paling mudah untuk sinkron. Memang semua butuh proses, itu yang harus Mhm, dipahami. Memang proses ya. Tapi kalau kita sudah menjalankan itu dengan enjoy ya, kalau saya ngelihatnya gini. Jadi enjoy itu penting. Membuat afirmasi senang dulu melakukan itu penting untuk kita. Karena apa? Karena ketika kita senang, maka hal-hal yang tadinya kita khawatir, hal-hal yang tadinya membuat kita tidak nyaman, itu akan pelan-pelan dia akan terkurangi dengan rasa bahagia yang kita miliki tadi. Jadi mhm. siar itu kan harus senang. Ya, jadi siaran kok susah gitu kan. Kemudian ketemu orang, ya, kalau nggak Iya, gitu dijadwalkan ulang saja, reschedule saja supaya iya. kita itu bisa lebih mantap. Nah, bagaimana cara mengubah cepat? Cara mengubah cepat ya, maka berbaik sangka. Nah, ini nih, tetap dalam kehati-hatian, tapi berbaik sangka itu langsung kita kuatkan pada diri kita. Oh, insya Allah saya bisa sukses. Oh, percuma lah, paling juga belum tentu kan. Misalnya ini ada orang memasukkan surat lamaran lah, alumni masukkan surat lamaran. Dia langsung pesimis. Kan yang daftar banyak, ya mana peluangnya masih kecil. Lah belum belum coba, belum tahu hasilnya, dia sudah langsung memberikan jawaban sendiri. Iya, Jangan dipikir belum. Sebenarnya dia potensi, tapi yang membuat dia akhirnya pudar, tidak bersemangat, tidak antusias, karena dia sudah memberikan jawaban sendiri dari pemikirannya sendiri. Kalau orang itu kayak gitu, ya gimana mau cepat, betul nggak, Coach Gunita ya? betul, betul, betul Coach. Gimana mau cepat dong? Kita mau melakukan, kita sudah komentari sendiri, yang cepat nanti capek. Komentar-komentar yang sebenarnya pembatasannya adalah dari orang itu sendiri. Mhm, Maka saya dalam perjalanan di Sumatera Utara ya beberapa hari ini saya juga belajar nih dari seorang guru ya Pak Ustadi Antara. Ya beliau ini saya melihat itu dalam perjalanan tuh tenang, ya kan. Nah, Pak Ustadi ini, sahabat MG ini wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana di SMA Negeri 2 Yogyakarta. mhm. Tenang, ya, tersenyum, ya, menikmati laut, menikmati makanan juga, ya. Banyak sekali makan ya beliau. Ya itu berarti kan bahagia gitu loh Iya, orangnya. Nah, ini penting lah. Coba kita makan aja tersiksa. Punya uang bingung. Gak punya uang bingung. Beraktivitas susah. Nggak punya aktivitas merenung. Ya, coba kan ini pilihan lagi kan kepada betul, kita. betul. Pilihan lagi. Baik, baik Coach. Ini luar biasa ya. Ternyata luas ya Coach ya cakupannya ya. Sangat, sangat, sangat. Oke, bisa dalam setiap lini kehidupan kita sahabat MK, jadi harus dirubah mindsetnya lebih positif mulai sekarang. Kita harapannya adalah hari ini bisa menjadi satu pionir untuk kemudian kita melakukan aktivitas di hari-hari berikutnya dengan lebih semangat lagi. Seperti Amin. misalnya dengan Coach Erik Hadisaputra yang Ya, luar biasa sekarang sudah mendarat di Sumatera gitu ya Coach ya. Sehat-sehat ya Coach Erik ya, walaupun ya jauh ya. alhamdulillah. Jadi kebetulan ada agenda yang sudah direncanakan dari Amikom dan juga berkolaborasi ya dengan SMA Negeri 2 Yogyakarta. Ada program kerjasama untuk sister school dengan SMA Negeri 1 plus Matauli Pandan Sumatera Utara. SMA yang memang
bagus ya, besar ya, yang didirikan oleh Pak Akbar Tanjung, almarhum Pak Jenderal Purnawirawan Faisal Tanjung, ya, yang berlokasi di Pandan di Tapanuli Tengah. Nah, di situ banyak sharing ya tentang bagaimana penguatan karakter, bagaimana menjadi mengenal budaya, bahwa semakin banyak kita mengenal orang lain, semakin banyak kita mengenal Indonesia, kita pun akan semakin bertambah luas wawasan ya Coach ya. Jadi Betul. kita di Yogyakarta kita punya sekolah-sekolah bagus, favorit ya, termasuk SMA Negeri 2 Yogyakarta, salah satu favorit di Jogja. Nah, kita juga ingin nih bagaimana di Sumatera Utara, bagaimana di Yogyakarta. Ini kalau kita kolaborasikan kan kita menjadi Indonesia, karena Betul. SMA Negeri 1 Plus Matauli sendiri itu juga banyak guru-gurunya itu alumni dari UNY, dari dulu IKIP Jogja ya, kemudian dari Bandung, dari dulu IKIP Bandung, berarti sekarang UPI, dari Surabaya, dari Malang, ya, banyak di sana gitu. Dan ternyata ada yang tidak terduga, ketika ketemu itu banyak ketemu dengan teman seangkatan waktu di Jogja kuliahnya. Nah Gitu, ini Coach. ya, jadi akhirnya saya memahami bahwa ternyata semua aktivitas kita ini kadang-kadang ya kan itu membentuk koneksi dari baik dari kita sendiri, baik dari keluarga, baik dari teman alma mater, kemudian mitra bisnis atau siapapun yang kadang-kadang akhirnya membentuk circle sendiri. Loh, ternyata kenal, maka ternyata segala sesuatu itu terjadi itu kayak memang ada bagian dari circle positif di situ ya, yang kita tuh nggak duga sebenarnya. Makanya kalau kita tarik misalnya seperti, mohon maaf nih Coach Konita, Iya. ketika mengajar ya di program studi ilmu komunikasi, dalam satu grup WA ternyata ketemu juga dengan teman dosen juga yang ternyata namanya inisialnya Mbak Winda ya. Tahu dari mana? Selama ini udah keliling-keliling. Betul. Ternyata saya itu masuk dalam satu circle, kan begitu ya. Ketika dikaitkan lagi, kenapa kok SMA 2? Nah, salah satu alumni SMA 2 itu adalah Prof. Yanto kan, Rektor Universitas Yogyakarta. Kemudian Direktur IFM Bu Ami juga alumni SMA Negeri Jakarta. Loh, kenapa Matauli? Tanpa saya alumni SMA Negeri 1 Plus Matauli. Nah, jadi terkoneksi dalam bentuk circle. Kalau Pak Kusnawi gimana? Pak Kusnawi ini Business Placement Center dan alumni yang memang kuat sekali dalam menjaring kerjasama baik dengan dunia industri, dalam dunia kolaborasi untuk menghasilkan berdaya manusia unggul. Nah, harapan kita kan itu Coach ya. Jadi kalau kita cepat, kita jauh, tujuannya adalah menghasilkan sumber daya manusia unggul. Dan itu semua insya Allah untuk Indonesia. Insya Allah untuk Indonesia. Dari hal-hal yang sifatnya mungkin lebih personal, ternyata pun jadi luas ya Coach ya. Benar. Dan kita nggak duga sama sekali. Betul. Ternyata teman satu angkatan. Ternyata tetangga di mana nih? Di Bantul. Ternyata bahkan lebih luar biasa. Ternyata tetangga mertua di Jawa Barat. Iya Coach kan? Betul. Misalnya kayak Coach Yonita. Berarti kita pernah ketemu dong di SMA 8. Pak Erik dulu yang ngasih, Coach dulu yang ngasih inspirasi waktu kelas 12. Iya kan Coach? Iya ya, ternyata pernah berinteraksi, pernah terbentuk circle-nya. Nah, inilah kalau niatnya baik, maka satu yang baik itu berkolaborasi baik, bersama-sama itu lebih menyenangkan. Makanya sahabat MG ya, kalau kita lihat teamwork yang bagus ya, yang kompak, itu jalan. Program jalan, target tercapai, visi mengarah, ya, jalan yang dilakukan mengarah kepada visi perusahaan atau institusinya, dan semuanya itu jadi saling menguatkan. Cobalah lihat tim yang nggak kompak. Satu staf yang nggak masuk, lapor sama pimpinannya, Pak ini nggak masuk. Ya, ini ada izin Pak, ini belum ngomong, Pak ini belum datang. Yang stres bosnya kan. Betul. Kasihan, semakin memutih rambutnya ya. Yang mikirin kerja sama keluar, ini malah mikir anggotanya terus. Kapan dia bisa berkembang? Nah, tapi kalau tim itu kompak, orang saling memahami. Saling memahami itu artinya apa? Kamu harus tahu pekerjaan.
gitu loh. Kamu harus tahu kamu live jam berapa, kamu harus presence jam berapa, kamu mengerti pekerjaan. Nah, kalau orang sudah ngerti pekerjaannya, itu kan dia memudahkan tugas pimpinannya. Betul. Dia memudahkan tugas temannya. Karena apa? Karena kalau dia datang, dia tidak konfirmasi, pasti temannya yang akan mengerjakan pekerjaannya, maka temannya yang akan komplain. Nah, karena kita ibarat dalam satu sistem, kita dalam satu organisasi itu saling menguatkan, maka semua harus sama-sama. Ada yang mengatakan, loh kan saya ujung tombak. Benar. Tapi ingat, ujung itu bisa tajam kalau ada yang megang gagangnya. Coba ujung, nggak ada yang megang. Apa yang terjadi? Ya kan? Iya. Ada yang megang di tengah, ada yang megang di ujung tongkat yang di baliknya itu. Maka didoronglah bersama-sama, maka ujung itu menjadi tajam. Nah, ujung ya nggak tajam, karena apa? Karena nggak ada yang dorong. Itu namanya berinteraksi, berkolaborasi itu. Kembali lagi, kalau sendirian cepat, monggo, kan gitu. Tapi kalau mau jauh, bareng lah, bersama-sama, itu akan lebih semakin menguatkan. Tidak hanya di Yogyakarta, seminggu sebelumnya, itu juga kolaborasi dengan teman-teman kepala-kepala sekolah di Jakarta, SMK, itu berkolaborasi mengadakan acara penandatanganan kerjasama dengan Badan Usaha Darut Tauhid. Ya, kalau bareng-bareng itu lebih enak. Betul. Lebih enak, lebih mudah, lebih nyaman ya Coach ya? Lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan juga. Ya. Oke. Siap. Dari figur Pak Akbar Tanjung yang selalu ditanamkan di SMA Negeri 1 Plus Mantauli itu adalah bagaimana orang itu memiliki jiwa muda yang kuat, bersemangat, tapi santun dalam berdebat. Nah, ini penting. Ya. Okay. Beliau kan seorang yang terlepas dari, saya tidak ada urusan partai, tapi bagaimana beliau menunjukkan sebagai sosok negarawan, ya, walaupun kalah tetap berada di keluarga, walaupun mungkin tidak menang tetap berada di situ. Nah, ini kan menjadi satu sosok ketika berdebat dengan orang lain santun, ya, kalimat yang juga menjaga orang lain. Nah, ini penting. Kita berharap saya khususnya bisa belajar dari ini semua, bagaimana kita punya energi besar, kita bersemangat meraih apa yang kita inginkan, tapi kita tetap santun ketika ada persoalan, tetap santun ketika bikin status, ya. Karena sahabat MG, mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, apalagi bikin status, ya, bikin status. Dosennya udah habis ujian akhir nggak bisa update status. Allah saja menguji hambanya sesuai dengan batas. Ini dosen menguji mahasiswanya di luar batas kemampuannya. Di hashtag dosennya, ya, Konita Rizky misalnya. Ya, terus apakah selesai persoalannya? Tidak akan selesai persoalan. Waduh, itu sangat lazim ya Coach Erik ya di zaman sekarang, ya. Zaman sekarang dia nggak senang update status. Saya pertanyaannya apakah selesai? Apakah selesai? Belum tentu. Iya kan? Tentu. Nah, kemampuan bersama-sama ini kan tentu harus dijaga. Ya. Seperti komentar kita, ya, sindiran-sindiran kita ini kan harus kita jaga. Apakah kalimat kita menyakiti teman kita? Kalau orang bilang nyari teman itu sulit, nyari musuh itu gampang, itu kan kembali kepada orangnya. Bisa kita balik paradigmanya, mencari teman itu mudah, mempertahankan pertemanan itu mudah. Kalimatnya apa? Jagalah, nah itu, santunlah, cepat, ya, kemudian jauh, santun, menyenangkan, itu bikin orang jadi lebih nyaman, menyenangkan. Baik, itu kuncinya sahabat MG ya, menyenangkan. Untuk berkolaborasi, untuk membuat hubungan semakin long lasting, mindsetnya pun juga harus positif tadi kata Coach Erik. 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia.